Aku pengen yakin apa bener dia ini, aku harus nikah sama dia gitu loh. Apa kata dunia? Ini apa kata orang? Terus tim politik saya bilang begini, Bapak kalau menikah sama dia, lawan akan dengan mudah menuduh Bapak selingkuh dulu. Semua orang percaya. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Sekarang nih, saya pengen tanya ke Bapak sendiri gitu ya. Untuk memaafkan yang politik, ya udah, time will heal. Dan maksudnya sampai hari ini pun juga mungkin tetaplah masih ada offense dan lain-lain gitu ya. Kayak pas lagi jadi komisaris utama Pertamina pun juga masih banyak lah yang keluar dengan berita-berita negatif. Tapi kalau misalnya dari mantan istri sendiri gitu ya, Bapak sendiri akhirnya bisa nggak memaafkan mereka? Sudah belum memaafkan mereka? Iya, itu yang saya katakan, saya bersyukur sebelum proses ini. Saya baca satu Mazmur, orang yang makan semeja roti dengan kita yang mengangkat tumit terhadap kita. Itu ada kisah Yesus, itu terus oleh Daud. Nah, kenapa waktu saya dalam waktu telepon dimaki-maki lagi dari mereka, saya kenapa bisa gitu terima? Saya sudah belajar di dalam. Ketika orang marahin kamu marah balik, kamu yang kena kalah. Lebih baik kamu ada damai sejahtera. Sekarang jadi masalah apa? Hartanya semua kasih ke anak-anak. Dia masih tinggal sama anak-anak. Semua rumah udah nyerong pun, saya beli rumah Pantai Mutiara pun masih nama dia juga. Kenapa? Saya masih kasih nama dia, apartemen udah tahu dia ada teman baik nih. Karena saya kan mau menangkan dia kembali. Orang mengatakan saya goblok. Harusnya mulai saat itu udah nyimpen harta dong. Saya tidak. Makanya di situ saya belajar. Ketika kita bisa melepaskan harta dunia, melepaskan pengampunan, kamu free. Makanya aku sekarang lebih sehat daripada dulu. Lu kalau lihat foto gua sekarang dibandingkan gua jadi gubernur, aku lebih more shape, lu ngeliat? Lebih bagus tadi. Jadi ketika kamu mengampuni orang, ikutin Tuhan, the truth will set you free. Itu janji Tuhan. Step-stepnya apa sih untuk mengampuni orang? Kalau saya sendiri mungkin belum tentu bisa ngampunin good friend-nya dan mungkin mantan juga gitu. Saya katakan, nggak ada guna kita lakukan seperti itu. Kita benci sama orang hanya merusak jiwa tubuh kita. Maka di situ saya kira saya bisa mengerti kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni musuh-musuh kita sekalipun. Karena itu yang akan membuat jiwa kita, tulang kita semua jadi sehat. Lalu sekarang jadi pernikahan gue orang masalahkan. Ini orang masalah nih pernikahan. Gue tanya sama mereka, kalau kamu jadi saya, kamu berani sembarangan nikah gak? Trauma sih. Kalau gue cerai 2 kali kan celaka nih gue nih. Nah terus ya, kalau gue keluar sebagai duda, ini yang gue doa sama Tuhan nih. Tuhan, sempat tanggal 3 Desember, saya tulis tuh di dalam iluminasi rema saya yang folio itu. Saya bilang, Tuhan, apakah saya akan keluar dari sini menjadi pendeta saja? Pendeta yang tidak menikah, melayani umat. Itu saya tulis. Saya berpikir saya akan jadi seorang seperti Paulus. Tapi dalam pergumulan itu, saya temukan tidak. Dalam imam dan raja, itu disebutkan itu. Kalau kita baca di imamat, seorang imam, maka orang tersinggung sama saya. Saya nyinggung orang, bukan. Orang salah paham. Kan saya bilang saya ikutin iluminasi. Iluminasi itu mengatakan seorang imam itu tidak boleh menikah dengan janda. Kecuali jandanya imam. Lalu saya cari, bukan. Kebetulan Tuhan tuh begitu ajaib. Lewat si Jarod menceritakan lu nikah sama yang baru gede, perawan, ada cerita lah nih. Versinya Jarod nih. Ya. Kok bisa kena banget ya sama bacaan saya ya. Saya dikirimin buku Joel Osteen, Blessed in the Darkness. Itu buku tuh terbitan September 2017. Saya terima Desember dari adik saya. Di situ ada bilang, Tuhan bilang, if someone broke up your relationship, you gak usah stress. Because aku udah memprovide you someone more kinder, more fun, and more appealing to you. Jadi ketika satu pintu ditutup, pintu lain sudah dibuka.
Saya kaget. Lalu saya sharing sama teman saya yang tidak gitu devoted Christian. Dia nggak percaya kan, dia bukan orang yang ikutin, dia cuma ke gereja KTP lah. Dia bilang gini sama saya, Ya. lu kalau bilang Tuhan menyediakan buat lu di penjara mana ada cewek, Hok? Ini staff lu punya istri, ini umur udah lewat, ada pacar, ada apa, nggak masuk akal. Cuma satu yang gue lihat agak lumayan, dia bilang. Itu ajudan bini lu tuh. Itu agak lumayan tuh. Terus dia bilang, itu tuh Tuhan yang kasih lu tuh, kalau dia tuh katanya tuh. Gue bilang, dia mana mau sama gue ya? Itu anak umur berapa, bos? Tuh gue tanya, lu umur berapa? Siap 20. Ah, seumur anak gua, beda dikit tahun. Itu yang ngaco lu bilang. Ini real. Lalu si Jarod bilang, gue cariin dia Jawa Timur. Nah begitu Jarod ketemu dia, nggak usah lagi Jawa Timur, ini aja. Gue bilang nggak bisa dong mas, dia kan orang Jawa Barat, KTP-nya kan Bogor. Nggak apa-apa, gue main-main doang. Nggak bisa mas. Ketika mas mengucapkan sebuah kriteria, saya bukan mistik. Saya sengaja meminta sesuatu tanda kepada Tuhan yang nggak masuk akal. Saya bukan percaya tanda, bukan. Saya sengaja minta supaya mempersulit, tau nggak? Makanya ketika dia Jawa Barat, ya gue nggak terima dong. Kan lu masih Jawa Timur, gue bilang. Ternyata dicek betul-betul Jawa Timur. Gue mulai kaget. Dari mana? Maksudnya kayak lahirnya ternyata Jawa Timur atau? Kalau hitungan bapak dong. Bapak orang Jawa Timur kan hitung Jawa. Cuma kan dia lahir di Depok. Depok masih kategori Bogor waktu itu. Tapi kan saya kan nggak tahu. Saya berpikir dia orang Jawa Barat kan. Nah sama juga kayak tanda tangan, tau nggak? Ini lucu nih. Orang Kristen tidak pernah percaya garis tangan, bos. Iya betul. Kita orang Kristen percaya nasib kita sudah dibungkus oleh darah Kristus dan dibayar mahal. Yes. Udah lunas. Betul. Nah kenapa saya bisa bilang ini tanda tangan Tuhan, tahu nggak? Ah ini cerita lucu. Teman saya ada datang tenglang yang bukan Kristen. Lalu mereka cerita lah tentang lu jangan sedih. Kalau kita dalam kepercayaan itu ada tuh mungkin nasibnya nggak bisa ikutin kamu jadi orang apa. Mungkin kamu mau dipanggil jadi jabatan apa nggak bisa ikut. Lalu mereka bilang gini. Ya mungkin dia kan pakai istilah garis tangan. Ya mungkin garis tangannya itu nggak bisa jadi istri kamu untuk tugas kamu berikutnya. Ya ini kan istilah garis tangan kan bukan garis tangan ini kan. Lalu ada satu teman nih, ini kurang ajar dia tuh. Bener-bener, lu masih cari yang garis tangannya sama. Terus teman yang satu bilang, bukan garis tangan sama. Maksudnya itu kiasan gitu loh. Lalu begitu saya balik ke kamar, saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya sih bukan kurang ajar ya Tuhan ya. Ini tanda-tanda minta dia sebagai istri saya atau bukan. Ini sebagai pengganti atau bukan. Sesuai dengan bukunya George Austin. Sudah makin lengkap. Termasuk saya minta dia, you mau gak ikut saya? Allahku Allahmu. Semua polisi mengatakan nggak mungkin. Yang ada kamu yang harus ikut. Makanya orang menuduh saya mabuk cinta lah. Karena baru cerai. Didukunin lah macam-macam menikah cepat. Mereka tidak tahu saya adalah orang yang hidup mengikuti iluminasi yang saya dapat. Ada teman saya, bukan teman lah, masih saudara jauh. Lalu dia cerita sama mama saya. Anakmu hebat bener ya. Jadi polisi lepas, agama ikut anakmu. Lalu mama saya jawab, dia dengan satu jawabannya sangat jitu. Ini mama saya cerita. Kamu kenapa nggak bisa kayak gitu? Karena lu udah jatuh cinta, lu nggak tanya lagi, lu udah mabok cinta. Diminta syarat apapun lu ikut. Kalau anak saya itu nggak mabok cinta, dia minta tanda Tuhannya. Jadi kalau tidak sesuai dengan tanda Tuhannya itu, dia tidak akan menikahi dia. Anak saya ikutin iluminasi. Nah akhirnya apa tuh nggak? Saya doa gini, Tuhan, ini mungkin the last, tapi ini konyol banget Tuhan. Ini konyol Tuhan sebetulnya Tuhan. Minta tanda lagi masih ya. Ini benar-benar kayak Gideon banget deh. Karena aku takut kan. Masih minta tanda lagi. Iya. Aku takut dong Tuhan. Ini yang terakhir deh Tuhan. Kalau ini benar sama Tuhan ya, aku nggak mau ini lagi deh Tuhan. Ya.
Mau dibaptis sudah, mau nikah sudah, lepas polisi semua sudah nih. Mau belajar masakan mama saya sudah, belajar bikin kue mama saya sudah. Masih minta transfer Jadi tanda ini lagi. celaka nih. Ya. Ah. Apa tanda yang dibilangin teman saya itu masuk akal ya Tuhan ya? Garis tangannya sama. Garis tangan manusia kan nggak ada yang sama. Tapi garis tangan utama kan ada kan, garis-garisnya ada utama nih. Empat garis utama sama dong. Secara semua nggak ada yang mirip, tapi garis utama bisa mirip. Oke. Jadi saya bilang Tuhan, ini aku nggak kurang ajar Tuhannya. Ini udah kayak si Gideon nih, aku bukan kurang ajar Tuhannya. Aku pengen yakin apa bener dia ini, aku harus nikah sama dia gitu loh. Apa kata dunia? Ini apa kata orang? Terus tim politik saya bilang begini, Bapak kalau menikah sama dia, lawan akan dengan mudah menuduh Bapak selingkuh dulu. Semua orang percaya. Padahal dia masuknya kan bulan Oktober, setelah mau demo besar. Bukan ajudan saya, orang nggak mau tahu. Dia tinggal di rumah, orang tuduh saya selingkuh. Gimana mau selingkuh? Jendela kamar bini gua di atas, sebelah kamar mak gua. Terus kamu mesti lihat dong, kalau gua mau selingkuh, gua udah sama siapakah? Yang di kantor kayak gitu loh. Gak sebego itu juga. Tapi ya sudah. Jadi secara politik, Bapak nggak boleh. Bapak harus menikah dengan orang yang tidak pernah Bapak kenal. Ini advice politik. Saya bilang masalahnya, kalau saya ikutin advice kamu, saya keluar. Kamu sekarang tes cariin deh, saya kasih waktu 3 minggu. Orang dari Jawa Timur, adik 1, umur pas mau usia nikah, bapak emak lebih muda dari saya, rumah ada AC, sesuai yang dikriterikan Jarod, tuh cari dulu deh. Oh kami nggak sanggup pak. Kita umumkan pun bingung. Nah itu pertanyaannya saya bilang. Kalau saya keluar dengan petunjuk Tuhan begitu jelas, saya bingung mau ngejar siapa. Daniel bisa kenalin sama temannya yang janda, itu loh. Bisa kenalin sama temannya yang tidak menikah. Dan semua bilang bagus, orang gereja. Lalu dari mana saya tahu itu dari Tuhan? Nggak tahu. Sedangkan ini sudah jelas. Jelas. Ya Tuhan, kau ini ya sama Tuhan. Berarti sorry deh Tuhan, gue baru yakin deh dari lu, gue nggak berani Tuhan. Karena ini omongannya terlalu banyak ya. Walaupun ini semua masuk nih. Aku panggil penjaga, tolong panggil dia datang dong. Lu kenapa pak? Kan dia tinggal di balik temboknya Makobrimob kan. Saya mau lihat tangannya sama nggak sama saya. Ketawa tuh polisi tuh gak? Jadi itulah kesannya saya adalah orang yang percaya garis tangan. Bukan sebetulnya tuh gak? Iya, benar-benar secara literal ya, maksudnya kayak garis tangan dalam arti kayak Garisnya sama atau enggak gitu. Sama saya, kiri kanan. Sama ternyata. Ya, sampai anak saya 1 bulan, kita sengaja cetak garis tangan berdua. Taruh. Kami ada dicetak garis tangan berdua, ditaruh nih, selain garis kaki dan tangan anak saya 1 bulan itu. Bukan saya percaya garis tangan, itu cuma konyolnya saya maksa Tuhan yakinin gue nikah sama ini orang gitu loh. Untuk kasih pertanda, luar biasa. Ini keyakinan saya yang membuat saya bertahan hari ini. Iluminasi firman ini yang membuat saya bertahan. Wow. Nah kalau sekarang saya bisa punya kehidupan lebih baik, ya anugerah Tuhan buat saya pikir ya. Saya nggak pernah berpikir bisa hari ini. Kenapa saya begitu galau waktu itu ya? Karena teman-teman pengusaha saya rata-rata nggak berani mempekerjakan saya. Karena takut akan diserang. Bantu saya oke, tapi takut. Saya ini ibaratnya istri simpanan. Enak dipakai tapi nggak mau diakuin, saya bilang. Ya saya butuh pengakuan kerja yang ada pajak dong. Betul nggak? Saya masih ada pengakuan kerja yang ada pajak. Ya, tapi Tuhan bukakan jalan. Orang yang nggak gitu dekat sama saya pun ketika datang ke Mako, dia kasih saya kerjaan, tawarin saya job yang baik, dan bayar pajak resmi di perusahaan TBK. Nah itu cara Tuhan yang saya nggak pernah pikir. Makanya saya selalu percaya ketika kita mau melepaskan segalanya. Nah termasuk si Puput kan, ketika ada duit beli mobil, saya kan kasih mama saya dulu, dia nggak apa-apa. Nah Tuhan kasih dia mobil lebih baik.
Wow. Jadi memang saya lihat ya ada satu. Apakah saya sama Puput tidak ada masalah? Oh pasti orang ngomong-ngomong sosmed itu sangat mengganggu dia. Suami istri saya yakin bisa cerai loh baru menikah berapa bulan kalau tidak hati-hati. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Ketika kita menikah, kita sadar ini kehendak Tuhan, kita akan pertahankan pernikahan kita dan membuatnya tumbuh. Makanya saya katakan apapun yang Anda hadapi hidup ini, kamu harus tahu yakin. Sekalipun dalam kebodohan kamu salah yakin. Tapi kalau kamu yakin ini dari Tuhan, kamu akan pertahankan keyakinan kamu itu. Nah itu akan membawa kamu jadi bebas. One last question. Apa pencerahan ilahi yang mungkin sekarang ini Bapak dapetin? Dari pencerahan ilahi setelah keluar dari Mako, apa sih yang kira-kira akan seorang Ahok atau Pak BTP lakukan ke depan? Jadi waktu aku keluar tanggal 24 Januari itu, saya berpikir saya akan tetap menuliskan iluminasi yang saya dapat dari pembacaan firman Tuhan. Ternyata nggak dapat tuh. Saya kalau di dalam tahanan, kertas folio gitu besar, bacaan hari itu begitu dikit, saya bisa berpikir, Tuhan, mana mungkin penuh ya gue tulis iluminasi hari ini ya. Karena bacaan firmannya begitu dikit. Tapi ajaibnya selama 20,5 bulan, itu tulisan sampai penuh sampai ke bawah. Makanya saya mulai berpikir, kalau gitu gue keluar gue mau tulis lagi ya. Gue pengen tahu suasana di dalam sama di luar 20,5 bulan bacaan yang sama dapatnya apa nih? Nggak bisa nulis. Nggak dapat. Dapat sepotong doang, nggak bisa penuh. Tapi saya masih bisa tulis yang renungan pikiran saya. Hari ini dari saya keluar, ini udah 508 hari. Cuma Ini segitu. bisa saya tulis. Cuma segitu. Nggak, ini bukan iluminasi dari firman Tuhan. Ini pikiran saya, ada pergumulan saya tulis. Lalu saya baca renungan, ini mirip-mirip bahan untuk bikin panggil saya BTP punya buku. Nah ini bisa. Nah artinya apa? Tapi saya bisa dapat sesuatu nggak? Dapat. Misalnya contoh ya. Ketika 22 November, Menteri Erik BUMN keluar dari istana, dia mengatakan Ahok kalau nggak jadi komut itu jadi dirut. Dia dapat panggil saya. Langsung saya berpikir, waduh Tuhan, berarti ini serius ini. Gua akan masuk Pertamina ini. Terus gue mesti lakuin apa? Ada penolakan dari serikat pekerja macam-macam gitu loh. Terus apa yang gue mesti lakuin? Pasti. Begitu gue diterima hari pertama masuk, gue meetingnya bilang apa dong? Tanggal 23 pagi November, itu Sabtu. Ketika saya lagi baca firman Tuhan ya, Sabtu itu, tanggal 23 November itu aku dapat. Satu, itu di Korintus. You harus kasih apresiasi kepada orang yang melakukan pekerjaan dengan baik. Itu tuh kalimat Paulus sebetulnya. Soalnya jadi kalimat aku. Wow. Terus yang kedua, lu gak usah takut. Itu seperti Paulus bilang sama jemaat di Timotius atau apa saya lupa. Timotius ini gue kirim nih utusan Tuhan nih. Lu gak boleh ganggu dia ya. Gue udah jamin kayak gitu. Lu gak usah takut sama mereka. Yang ketiga, lu mesti tetap stick pada imanmu dan berani. Itu semua dari firman Tuhan yang aku baca. Terus aku tulis dalam kurung, taat kepada iluminasi. Yang keempat yang menarik, do everything with love. Itu semua, itu kayak Tuhan kasih kita. Itu ayat demi ayat dikasih. Nah, terus sekarang bisa contoh apa? Kadang-kadang saya nggak sabar nih lakukan perubahan-perubahan gitu ya. Nah, saya tulis di dalam buku ini, saya tulis. Kemarin saya dapat 2 hari yang lalu. Saya selama ini hanya doa. Tuhan, berikan saya kasih-Mu, sukacitamu dan damai sejahtera. Padahal ini kan 1, 2, 3 dari buah-buah roh yang ada 9 buah. Kok saya nggak pernah minta buah keempat ya, kesabaran ya. Kesabaran, patience. Kenapa lu nggak pernah minta patient? Lu cuma minta yang ke-9, penguasaan diri. Lu masih bisa loss. Kenapa nggak pernah minta kesabaran? Toh waktu Tuhan lebih indah. Nah jadi itu yang saya tulis sekarang. Dan pergumulan kerjaan di Pertamina, saya tulis dapatnya apa. Pak, thank you. Thank you juga loh. Jarang orang baca buku saya habis. Thank you so much for your time. Salam buat Sama-sama. Mbak Uput sama give Yosafat an extra hug dari saya. Nanti kapan kita ketemuan sama Niko juga? Ada satu toko yang udah baca buku saya habis sampai seharian. Terus dia WA saya, telepon.
dia senang banget ada penyelesaian, itu justru Buya Shafi'i Ma'arif. Buya Shafi'i Ma'arif, Wow. dia baca. Dan dia merasa sangat terinspirasi, semua ada solusi. Jadi kalau kamu ikutin buku saya ini betul-betul sampai si Prof. Hamdi bilang ini mau kristenisasi atau apa dia bilang. I don't think so. Pak, sampai ketemu lagi. Kita will keep in touch. Nanti saya WA. And Thank you, ya. yeah, please go ahead to your Oke. meeting. Saya nggak enak. Soalnya aku udah Makasih. pegang meeting Oke, aja, aku thank you. dengerin dia tadi nih. Dual sound ini. Oke, ya mari Pak. Dual Thank sound you. ini. Bye, Thank you. God bless. Oke guys, selesai akhirnya perbincangan gue dengan Pak BTP. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian belum ada buku ini, well, gue secara pribadi merekomendasikan banget buku ini, Panggil Saya BTP. Ini mungkin adalah sebuah buku yang menurut gue bisa membuka pikiran kita kalau misalnya kita lagi dalam zaman isolasi, ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Nah, disinilah bagaimana cara seorang Ahok bisa mengalahkan rasa-rasa ketakutan tersebut gitu. Nah, dan besok gue akan upload full episode, nggak pakai potong-potongan ya. Semua interview gue dan perbincangan gue dengan Pak BTP. Jangan lupa guys untuk subscribe channel ini dan share, dan jangan lupa juga untuk pencet lonceng atau belnya.